Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-khamisu ayyukila may yastaqiluhu fa innahu la yastaqilu illa mutanaddimun mustadirrun bil bay' wa la yanbaghi ay yarda li nafsihi ay yakuna sabab istidrari akhihi. Qala sallallahu alaihi wasallam man aqala nadiman safaqatahu aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah aw kama qala. As-sadisu ay yaqsida fi muamalatihi jama'atan minal fuqara bin nasi'ah wa huwa fil hal azimun ala an la yutalibahum illam tazhar lahum maisarah. Faqad kana fi salihis salaf man lahu daftarani lil hisab ahaduhuma tarjamatuhu majhulah fihi asma'u man la ya'rifuhu minad du'afa wal fuqara. وذلك أن الفقير كان يرى الطعام أو الفاكهة فيشتهيه فيقول أحتاج إلى 5 أرطال مثلا من هذا وليس معي ثمنه فكان يقول خذه واقضي ثمنه عند الميسرة ولم يكن يعد هذا من الخيار بل عد من الخيار من لم يكن يثبت اسمه في الدفتر أصلا wala yaj'aluhu daina wala laki yaqul khudh ma turid fa iya saralaka faqdi wa illa fa anta fi hillin minhu wasa'ah. Fa hadhihi turuqu tijarati salaf wa qad indarasat wal qaimu bihi muhyiyun li hadhihi sunnah. Makna daripada kalam al-Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Yang kelima daripada 6 macam ihsan, berbuat baik dalam muamalah. Ia membatalkan jual beli itu kepada orang yang minta dipasahnya jual beli itu. Karena sesungguhnya tidaklah mempasah kecuali orang yang menyesal dan merasa mudarat dengan jual beli itu, dan tidak sayogianya untuk ridha bagi dirinya itu menjadi sebab kemudaratan saudaranya. Maksudnya adalah bahwa si penjual ini menerima, menyetujui andai kata si pembeli ini membatalkan pembeliannya. Misalnya ini nukar baju, berapa harga baju? 100.000 rupiah, akur tukar jual, bulik ke rumah. Begitu sampai di rumah diperiksa bajunya, asa kada menaksir lagi, asa kada kapingin lagi lawan baju ini. Nah, lalu si nang pembeli ini datang pulang ke toko, ujar pembeli, ulun asa kada kapingin lagi ini nah, aku napian kada jadi ulun manukari. Nah itu maksudnya, aku nah kada jadi manukari, dibatalkan aja jual beli nang semalam itu. Kalau penjual ini orangnya bersifat ihsan, nah dia mau tanpa merugikan pembeli dengan sedikit jua pun. Nah ini ngarannya ihsan dalam jual beli. Nukar nang apakah? Nang mana pembeli ini sudah sampai di rumahnya rasa menyesal, rasa kada senang. Nah, bulik ke toko
membulikakan kada jadi menukari. Jadi si penjual ini walaupun menurut hukum fikih inya berhak untuk kada mau, karena sudah dibawa ke rumah barangnya, sudah berakad, sudah biris semuaan, secara hukum fikih penjual ini berhak untuk kada mau. Tapi secara jual beli menurut tasawuf, berjual beli menurut ihsan, maka penjual ini mesti dengan senang hati menerima pembatalan jual beli itu. Kenapa? Sebabnya ujar Imam Ghazali, karena tidak mengembalikan barang tukaran itu kecuali orang yang menyesal dengan jual belinya. Nah, apakah kita mau senang sedangkan saudara kita menyesal, sedangkan saudara kita kada nyaman? Nah, kalau kita bersifat ihsan dalam jual beli, kita menerima, kada perlu dipotong harganya. Ini berhubung yang buah beli sudah barang ini, jadi harganya potong 10.000, itu kada ihsan ngarannya, dihantak barang orang. Nah, apabila di dalam barang jualan itu terdapat aib atau cacat, nah itu lain lagi kisahnya. Itu wajib bagi si penjual menggantikan dengan yang baik. Itu wajib, lain ihsan lagi. Nah, ihsan tadi barangnya utuh, barangnya baik, barangnya kada ada cacat. Cuma nang manukar ini asa kada katuju lagi sampai di rumah. Nah, itu si penjual hakun aja kada jadi. Itu ihsan ngarannya. Kalau sampai di rumah umpamanya ternyata barangnya ini dilihat rabit ada, datangnya ke toko jadi barang pian rabit, nah itu wajib si penjual ini mengganti dengan nang baik, dengan nang kada ada cacat, itu wajib. Walaupun aib barang itu kada diketahui kecuali dengan dirusak dahulu maka barangnya, tetap si penjual wajib menghurupi dengan nang baik. Contohnya apa? Hintalo umpamanya. Nah, hintalo kalau kita mengetahui tambuk atau kadanya kada tahu, kada dipacah maka dulu. Sampai di rumah dipacah tambuk. Nah, bawa kanan tambuk tuh ke kios, hintalo pian ini tambuk nah. Hurupi lawan nang kada tambuk. Nah, itu si ampun barang tuh wajib menghurupi dengan nang baik walaupun sudah dipacah. Nah, demikiannya barang-barang lainnya. Demikian juga barang-barang yang lainnya, yang sifatnya barang-barang nang bakaling, nang kada kawa diketahui, kalau kada dibuka maka dulu nukar sardin kah, nukar apakah, begitu dibuka buruk. Nah, bolehkah kan? Si ampun barang mesti menghurupi dengan yang baik, itu kewajiban bukan ihsan. Ia mempasah membatalkan jual beli itu kepada orang yang minta dipasahnya jual beli itu, karena sesungguhnya tidaklah mempasah, tidaklah inya kada jadi kecuali orang yang menyesal dan merasa mudarat, merasa rugi dengan jual beli itu. Dan tidak sayogianya si penjual nih untuk ridha bagi dirinya, senang bagi dirinya, itu menjadi sebab kemudaratan saudaranya nang pembeli itu. Jadi kada ada istilah bila barang sudah keluar toko kada boleh dikembalikan, itu kada ada dalam agama Islam macam itu. Itu orang bukan Islam nang berjual beli macam itu. Masa ada kwitansi bebacaan barang nang keluar toko kada boleh kembali, itu kada ada macam itu orang Islam. Walaupun barang ini keluar toko, walaupun dibawa ke mana, kalau barang itu ada rusak, itu dibolehkan, wajib nang ampun toko mengganti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aqala nadiman safaqatahu aqala Allah athratahu yaumal qiyamah." Artinya barang siapa yang mempasah kepada orang yang menyesal akan kesepakatan jual belinya, maka Allah akan memaafkan ketergelincirannya pada hari kiamat kaina. Itu balasannya datang.
Kawalah kada jadi nukar ini nah. Asa kada katuju atau asa kurang pas di awak. Aku napian kada jadi. Ayo kada jadi belikakan duitnya sempurna. Nah bila kita bertingkah laku macam itu, di akhirat kayaknya Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kita di dalam dunia ini. Balasannya itu. Man aqala nadiman safaqatahu aqala Allah asratahu yaumal qiyamah. Bila inya kada mau bakarakan kada kawa. Sudah dibuka rumah, sudah dibuka laknya macam-macam. Coba potong 25%. Nah, bila macam itu lawan pembeli, kayaknya di akhirat Allah macam-macam juga lawan kita. Nah itu yang nomor 5 daripada ihsan di dalam jual beli. Yang keenam, dalam muamalahnya ia bermaksud kepada sekelompok orang fakir dengan penundaan. Ia dalam keadaan itu bermaksud untuk tidak menuntut mereka jika tidak tampak kemudahan rezeki bagi mereka. Artinya si penjual ini dia bermaksud kalau ada orang nang kada berduit nukar nih, hendak nukar nih hutangi, kayaknya bayarnya sampai inya dapat kemudahan rezeki. Nah ini pun termasuk bagian daripada ihsan dalam muamalah. Sudah diniatkannya bila ada orang fakir, orang miskin nang hendak kapingin barang pun ini inya kada berduit ku hutangi, dan bila ada kemudahan rezekinya hanya inya bayar lawan aku. Nah itu di kalangan orang-orang saleh dari ulama salaf ada orang yang mempunyai 2 buku catatan perhitungan. Salah satunya terjemahannya tidak diketahui. Di dalamnya ada nama-nama orang yang tidak dikenalnya dari kalangan orang-orang lemah dan fakir. Isi buku catatan 2. Sebutin catatan ini spesial menulis untuk orang-orang nang berhutang lawan inya nang diketahui jelas orangnya. Sedangkan buku nang sebuting itu catatan orang-orang nang berhutang lawan inya, orang-orang fakir miskin nang kada diketahui jelas orangnya. 2 buku catatan. Salah satunya terjemahannya tidak diketahui. Di dalamnya ada nama-nama orang yang tidak dikenalnya dari kalangan orang-orang lemah dan fakir. Demikian itu karena orang fakir melihat makanan atau buah-buahan. Bisa kita berdagang makanan, kita berdagang buah-buahan. Lalu ada orang fakir kapingin lawan buah ini, kapingin lawan makanan ini. Lalu ia si fakir tadi menginginkannya dan berkata, ugia si orang fakir miskin, saya perlu 5 ritil misalnya daripada ini buah. Sedangkan saya tidak mempunyai pembayar harganya. Nah maka ia berkata, penjual yang ihsan ini berkata, ambillah dan bayarlah harganya ketika ada kemudahan. Pada orangnya kada patuh, pada orangnya kada kenal, cuma inya kapingin, inya hendak duitnya kada ada, dihutangi sampai bayarnya apabila begitu ada kemudahan rezeki. Ambillah dan bayarlah harganya ketika ada kemudahan. Hal ini tidak termasuk khiyar. Hal ini tidak termasuk orang-orang yang terbaik daripada kaum muslimin. Tetapi dihitung termasuk khiyar, dihitung termasuk yang terbaik dari pedagang-pedagang muslimin, orang yang tidak ada namanya di dalam buku sama sekali. Tadi kan masih mencatat kamu siapa sekian,
berapa hutangnya, 10.000. Padahal ada patuh, ada, cuma masih mencatat. Walaupun bayarnya terserah, bila ada rezeki mudah bayari, itu masih belum digolongkan khiyarul muslimin. Tetapi dihitung, dibilang termasuk khiyar, orang yang terbaik dari penjual-penjual muslimin, orang yang tidak ada namanya di dalam buku sama sekali, dan tidak dijadikannya sebagai hutang. Tetapi ia berkata, ambillah apa yang kamu kehendaki. Jika kamu mendapat kemudahan maka bayarlah, dan jika tidak maka kamu halal dan lapang. Nah, ini termasuk pedagang yang khiyarul muslimin. Yang tadi bedanya apa? Yang tadi bercatat ngarannya, walaupun kada patuh cuma catat juga hutangnya berapa, karena bila ada rezeki kemudahan bayar. Ada yang terbaik ini adalah kada betulis-tulisan, kada berdaftar-daftaran. Bila ikam ada rezeki kena bayari, bila kada ada ikam halal. Inilah cara-cara perdagangan ulama salaf. Itu cara orang-orang berdagang dahulu yang salihin. Namun cara-cara itu telah terhapus. Kita kada bertemuan lagi di pasar orang berdagang macam itu. Hibak lagi lawan buku, catatan hutang piutang. Namun cara-cara itu telah terhapus. Orang yang melaksanakannya adalah orang yang menghidupkan sunnah. Kalau ada orang berdagang dengan cara seperti tadi di masa sekarang ini, berarti dia itu menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia benar-benar cinta kepadaku. Orang yang benar-benar cinta kepadaku, dia nantinya bersamaku di dalam surga. Kesimpulannya, orang yang berdagang dengan cara seperti tadi, dia bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Secara jumlah perdagangan itu batu ujian orang-orang, dan dengan perdagangan itu diujilah agama dan kewaraan seseorang. Dalam urusan berjual beli, dalam urusan siwa basiwa, dalam urusan sanda basanda, dalam urusan ekonomi, di situ kita bisa menilai orang itu wara atau kada, orang itu baik atau kada. Orang yang selalu penyembahyang kada kawa langsung dikatakan baik. Orang yang selalu tulak ke pengajian belum tentu dikatakan baik, belum bisa dikatakan baik. Orang yang selalu baca salawat banyak belum tentu disebut, belum bisa disebut baik. Kita bisa menyebut orang itu baik bagaimana dia dalam urusan berbisnisnya, bagaimana dia dalam urusan ekonominya. Karena perdagangan itu merupakan mihakur rijal, batu ujian bagi seseorang. Oleh karena itu dikatakan, la yaghurrannaka minal mar'i qamisun raka'ah au izarun fawqa ka'bis saki minhu rafa'ah au jabinun laha fihi asarun qad qala'ah waladat dirham panzur ghayyahu aw wara'ah. Artinya, janganlah kamu terperdaya, tertipu terhadap seseorang yang berpakaian gamis bertambal.
Orang yang berpakaian baju gamis, bajunya buruk, bajunya usang, bajunya tahilambuan, jangan langsung dikatakan bahwa itu orang yang zuhud. Jangan langsung dikatakan itu orang yang saleh. Jangan tertipu dengan orang-orang yang berpakaian gamis, yang buruk-buruk, yang pina usang itu. Atau sarung yang tingginya di atas mata kaki. Jangan tertipu dengan orang yang betapih ingat landau. Jangan langsung beranggapan bahwa orang yang betapih tinggi ini tuh orang tasawuf, orang yang saleh. Jangan tertipu dengan itu. Atau dahi yang padanya jelas bekas sujud yang terlepas. Jangan tertipu dengan catik artinya. Jangan tertipu dengan hitam di dahi. Kalau bang ada orang hirang di dahi, itu orang saleh, belum tentu. Namun lihatlah di hadapan dirham sesatnya atau waraknya. Nah, bila kita biasa berurusan jual beli lawan sidin, kita bisa berurusan siwa basiwa lawan sidin, kita bisa urusan hutang berhutang lawan sidin. Nah di situ kita kau mengetahui kesalihan seseorang. Walaupun tapihnya tinggi ingat landau, di dahinya hibak lawan bakas sujud umpamanya, tapi begitu berjual beli susah payahnya bukan main. Nah ini sudah kada tergolong yang baik. Oleh karena itu dikatakan, apabila seseorang dipuji tetangganya di kampung, dipuji temannya di perjalanan, dan dipuji orang-orang yang bermuamalah dengannya di pasar, maka jangan kamu ragukan mengenai kebaikannya. Jadi 3 hal mengetahui kebaikan seseorang. Pertama, waktu kita bertetangga lawan inya, waktu kita berjiran bertetangga. Yang kedua, waktu kita bakawan lawan inya musafir. Misal naik haji kata imbay serumbungan sakamar, di situ ketahuan baik kadanya kawan. Yang ketiga, waktu kita berurusan bisnis lawan inya. Nah di situ jelas kelihatan bagaimana orang tersebut baik atau kadanya. Seorang laki-laki pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhalal jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku atas satu amalan, bila aku amalkan masuk surga. Artinya minta amalan, nang bila ulun amalkan ulun tuh ke surga mati. Qala jar Nabi, kun muhsina, jadilah engkau bersifat ihsan. Jadilah engkau seorang muhsin. Qala kaifa a'lam anni muhsin? Wahai Rasulullah, bagaimana ulun mengetahui diri ulun ini baik? Kayak apa caranya mengetahui ulun ini baik kadanya? Qala ujar Nabi, sal jiranaka fa in qalu innaka muhsin fa anta muhsin wa in qalu innaka musi fa anta musi. Tanyakan kepada tetangga engkau bagaimana mereka menilai engkau. Kalau tetangga engkau menilai engkau orang yang baik, berarti engkau orang yang baik. Tetangga engkau menilai orang yang jahat, berarti engkau orang yang jahat. Nah, jadi salah satu ukuran adalah tetangga, jiran. Apabila seseorang dipuji tetangganya di kampung, dipuji temannya di perjalanan, dan dipuji orang-orang yang bermuamalah, berbisnis dengannya di pasar, maka jangan kamu ragukan mengenai kebaikannya. Walaupun tapihnya kada tinggi ingat landau, walaupun di dahinya kada ada hirang catik bakas sujud. Ketika seseorang bersaksi di sisi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ia berkata,
datangkanlah kepadaku orang yang mengenalmu, muzakki. Saksi itu mesti ada muzakkinya. Saksi nang kada dikenal, karena saksi ini syaratnya orangnya adil. Nah, jadi saksi ini syaratnya orangnya baik. Kalau kada ada ketahuan orang ini baik kadanya, diperlukan ada muzakki. Muzakki itu orang yang mengatakan bahwa dia ini baik. Nah, jadi orang ini bersaksi di hadapan Sayyidina Umar. Sedangkan Sayyidina Umar kada tahu orang ini baik kadanya. Ujar Umar, aku perlu muzakki. Perlu orang yang mengatakan ikam ini baik siapa. Maka ia si saksi tadi mendatangkan kepada Sayyidina Umar seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu memujinya dengan kebaikan. Jadi laki-laki itu, wahai Sayyidina Umar, ini saksinya orangnya baik, orangnya saleh. Lalu Umar berkata kepadanya, kepada muzakki tadi, apakah kamu tetangganya yang terdekat? Ikam madahkan inya baik di Sayyidina Umar, ikam tetangganya yang dekatkah, yang mengetahui masuk dan keluarnya? Ikam parak ka rumah lawan inya? Ia menjawab, tidak. Ulun kada bejiran pang lawan inya, kada betetangga, ulun jauh rumah lawan inya. Lalu Umar bertanya, apakah kamu temannya di perjalanan yang dengannya dapat diambil bukti budi pekerti yang mulia? Ikam mengatakan baik, ikam pernahkah sama-sama musafir lawan inya? Serumbungan lawan inya, sakamar musafir lawan inya? Lalu ia menjawab, tidak pernah wahai Sayyidina Umar, ulun bersama-sama dia musafir. Maka Sayyidina Umar bertanya lagi, apakah kamu bermuamalah dengannya dengan dinar dan dirham yang dengannya dapat dilihat kejelasan warak seseorang? Ikam pernahkah berurusan bisnis lawan inya? Pernahkah menjualinya atau menukari ampunnya atau menghutanginya? Pernahkah ikam? Ia menjawab tidak. Kata pernah. Umar berkata, saya menduga, ujar Umar, kamu melihat saksi ini sedang berdiri beribadah di masjid, ia mementingkan Al-Quran, ia rendahkan kepalanya sekali dan ia angkat pada kali yang lain. Ujar Sayyidina Umar, ikam barangkali hanya melihatnya di masjid, melihatnya membaca Quran, melihatnya sembahyang, lalu ikam katakan baik. Ia menjawab, ya benar. Maka Umar berkata, pergilah. Boleh ikam ya Umar, karena kamu tidak mengenalnya. Kamu kada kenal ngarannya. Orang dalam masjid itu semuaan baik, orang mengaji semuaan baik, orang sembahyang semuaan baik. Pergilah, datangkanlah kepadaku orang yang mengenalmu. Aku minta orang yang bujur-bujur kenal dengan kamu. Kemudian bab mengenai kesayangan pada pedagang kepada agamanya, pada sesuatu yang khusus terhadapnya dan merata kepada akhiratnya. Tidak semestinya bagi pedagang untuk disibukkan oleh penghidupannya dari akhiratnya. Artinya tidak patut, tidak wajar kalau pedagang itu sibuk mengurus penghidupan sehingga melupakan akhiratnya. Itu kada wajar. Karena seseorang manusia diciptakan Allah bukan untuk berdagang. Orang yang beranggapan bahwa hidup untuk berdagang, nah itulah yang bisa lalai. Tapi kalau orang beranggapan bahwa dia berdagang agar bisa hidup, itu nyaman. Ini berdagang agar bisa hidup. Tapi kalau hidup hanya untuk berdagang, nah itu melupakan akhirat akhirnya. Tidak semestinya bagi pedagang untuk disibukkan oleh penghidupannya dari akhirat. Maka umurnya menjadi sia-sia
dan jual belinya rugi. Keuntungan di akhirat yang terlewatkan itu tidak dapat dipenuhi oleh apa yang diperolehnya di dunia. Berapa juta saja kita untung, tapi dengan sebab kita untung sedemikian banyak, kita hanya ketinggalan sembahyang berjamaah, sudah rugi. Apalagi sempat tertunda sembahyang daripada waktunya tak qadha, apalagi sampai kada sembahyang. Keuntungan di akhirat yang terlewatkan itu tidak dapat dipenuhi oleh apa yang diperolehnya di dunia. Maka ia menjadi orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Ngarannya ini menjual akhirat, mengambil dunia. Tetapi semestinya bagi orang yang berakal untuk sayang kepada dirinya. Orang berakal itu mestinya sayang lawan diri. Sedangkan kesayangannya kepada dirinya itu dengan memelihara modalnya. Sedangkan modalnya adalah agamanya dan perdagangan padanya. Allah menciptakan harta, menciptakan segala macam dunia ini adalah untuk memelihara diri. Allah menciptakan duit agar manusia bisa memelihara diri dengan duit itu. Jangan sampai celaka, jangan sampai binasa, jangan sempat dicaci maki orang. Lalu disediakan duit. Jangan sampai diri ini digunakan untuk memelihara duit. Tepaling ngarannya. Hakun belapah-lapah diri untuk memelihara duit, hakun berjaga-jaga untuk memelihara duit. Tepaling mestinya duit itu digunakan untuk menjaga diri. Ini hakun disambati orang ngapakan yang penting jangan keluar duit. Nah itu salah ngarannya. Padahal duit itu digunakan mestinya untuk menjaga pribadi kita jangan sampai diganggu orang. Sebagian salaf berkata, seutama-utama sesuatu bagi orang yang berakal adalah sesuatu yang paling diperlukannya di dunia. Dan yang paling diperlukannya di dalam dunia adalah sesuatu yang paling terpuji kesudahannya di akhirat. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata dalam wasiatnya, bahwasanya tidak boleh tidak bagimu dari bagianmu di dunia. Kita hidup dalam dunia, kita mesti mengambil dunia karena kita hidup dalam dunia. Jangan kada tahu-tahu lawan dunia. Kita mesti mengambil bagian kita dari dunia. Maka sesungguhnya akan berjalan bagianmu dari dunia sebagai bagianmu, maka kamu mengaturnya. Allah Ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jangan akhirat melulu, dunia kada tahu lagi, jangan juga. Dari keasikan akhirat jangan sampai melupakan dunia, karena kita hidup masih di dalam dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya, maksudnya janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia untuk akhirat, karena bahwasanya dunia itu ladang akhirat dan padanyalah diusahakan kebaikan-kebaikan. Macam sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu menghidup melulu akhirat, kada tahu lagi di bini, kada tahu lagi di harta, siang puasa, malam semalaman beribadah, habis seluruh waktu untuk akhirat. Akhirnya ditegur,
bininya ada punya hak, matanya ada punya hak, awaknya ada punya hak. Nah, jangan sampai melupakan bagian daripada dunia itu. Jadi ayat Tuhan yang berbunyi wala tansa nasibaka minad dunya ini jangan dijadikan alasan untuk bersungguh-sungguh mencari dunia, bukan itu maksudnya. Ini orang yang keasikan akhirat sehingga lupa dunia, jangan juga. Akhirat dunia jangan dilupakan. Hanyalah sempurna kesayangan pedagang terhadap agamanya dengan memelihara 7 hal. Pedagang nang sayang lawan agamanya, nang sayang lawan dirinya apabila pedagang tersebut menjaga, memelihara yang 7 perkara ini. 1. Baik niat dan akidah dalam memulai perdagangan. Pada permulaan kitab ini dahulu disebutkan ada perkataan ahli hikmah bahwa manusia itu di dalam berusaha mencari kehidupan berbagai macam martabat kedudukannya. Ini urusan akidah orang yang berdagang. Ada orang yang beranggapan bahwa ar-rizqu minallah wal kasbi. Rezeki itu datang didapat dengan daripada Allah dan usaha. Ini beranggapan bahwa rezeki itu diperoleh dari Allah dan dari usaha. Sehingga mengkada berusaha di mana datang duit. Siapa nama materi ke rumah. Sehingga dalam hatinya beretikat bahwa yang mendatangkan rezeki itu Allah dan usaha. Nah, ini macam ini i'tikad adalah i'tikad musyrik. I'tikad orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah tuh kada mampu memberi rezeki kepada kita tanpa melalui usaha kita. Padahal Allah sangat mampu mendatangkan rezeki kepada kita walaupun kita kada punya usaha. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kada berusaha di mana boleh duit. Bila ke dalam hati masuk i'tikad seperti itu berarti menyekutukan Allah. Anggapannya rezeki dari Allah dan usaha. Gabungan dua itu datang rezeki. Nah, itu i'tikad yang keliru, i'tikad yang salah. Wa minhum may yara rizqa minallah walakin la yadri ayuti amla. Ada orang yang beriktikad bahwa rezeki daripada Allah 100%. Ini baik rezeki dari Allah, tidak dari yang lain. Cuma amun kada berusaha, amun tentu diberinya. Ini percaya bulat dalam hati rezeki dari Allah. Tapi jadinya mun aku kada berusaha, amun tentu ada rezeki. Nah, ini i'tikad munafik ngarannya. Salah juga itu. Nang bujur macam apa i'tikadnya? Dia menyatakan dalam hati sebulat-bulatnya bahwa rezeki dari Allah, tidak ada yang lain. Sedangkan usaha hanya sebab. Dan sebab kada memberi bekas. Dan Allah mampu mendatangkan rezeki kepadaku tanpa melalui sebab itu. Nah, ini i'tikad yang benar. Jadinya berusaha kah? Kada gentar hatinya. Karena apa? Karenanya semata-mata rezeki dari Allah. Dan Allah mampu memberiku rezeki tanpa sebab. Mampu. Nah, jadi baik niat dan akidah dalam memulai perdagangan. Hendaklah dengan berdagang itu ia berniat untuk menjaga diri dari minta-minta dan mencegah tamak dari manusia karena mencukupkan dari mereka dengan yang halal. Dan minta pertolongan dengan sesuatu yang diusahakannya atas agama. Berdagang niatnya supaya aku jangan jadi pengemis. Yang kedua, berdagang niatnya keuntungannya untuk membantu agama Allah. Melaksanakan kecukupan keluarga.
agar ia menjadi golongan orang-orang yang berjihad. Berdagang niat seperti itu, berdagang yang jihad ngarannya. Dan hendaklah ia berniat untuk nasihat bagi muslimin, bermaksud baik, berkehendak baik, kehendak menipu orang, menyesalkan orang. Dan ia mencintai seluruh makhluk seperti apa yang ia cintai bagi dirinya. Dan hendaklah ia berniat untuk mengikuti jalan keadilan dan berbuat baik dalam muamalahnya, ihsan dalam muamalahnya. Sebagaimana kami sebutkan, dan hendaklah ia berniat amar ma'ruf dan nahi munkar pada setiap apa yang dilihatnya di pasar daripada hal-hal yang bertentangan hukum Allah. Apabila ia menyimpan akidah-akidah dan niat-niat ini, maka ia menjadi orang yang beramal di jalan Allah. Jika ia mendapat faedah harta, maka ia orang yang mendapat tambahan. Dan jika ia rugi di dunia, maka ia beruntung di akhirat. Berdagang tuh niatnya macam tadi, ya tikatnya nang bujur, tulak inya ke pasar, payu kada payu sudah berujung. Amunnya payu tuh tambahan. Kada payu bulik sudah membawa pahala sebagai pahala orang yang berjihad fisabilillah tadi. Asa akidahnya bujur, niatnya macam tadi. Nah, yang kedua, yang mesti dipelihara oleh para pedagang itu adalah ia bertujuan melaksanakan salah satu fardu kifayah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.